Fiska Barca, Fiska Barca, menang lagi, rutinitas. Sobat-sobat Papatola Football, baru saja selesai tadi pertandingan antara Barcelona melawan Athletic Club dan kemenangan 2-0 ya. Walaupun ini sebetulnya sangat sedikit golnya, tapi akan kita bahas lebih lanjut di review match antara Barcelona versus Athletic Club. Dan jangan lupa sebelumnya kalian sobat untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sobat-sobatku, di pertandingan yang baru saja berlangsung tadi ya, di kandang Barcelona, bagaimana mereka memainkan match home pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Athletic Club. Tapi kalau melihat skornya memang ini sepertinya pertarungan seru, sengit, tapi sebenarnya tidak. Barcelona terlalu mendominasi sebenarnya di permainan ini. Tapi kenapa tidak bertambah golnya? Itu persoalannya ya. Karena kalau dari hitungan peluang harusnya Barcelona kembali pesta gol. Harusnya ya seperti match kemarin ya di pekan pertama melawan LC ya. Sobat-sobatku, Rafinha membuka keunggulan pada babak pertama. Kemudian Fermin Lopez yang memastikan kemenangan lewat gol kedua di 10 menit terakhir untuk kemudian mengunci kemenangan Barcelona. Kalau kita lihat dari babak pertama ya, permainan yang dimainkan oleh pasukan Hansi Flick ini sejak peluit pertama tidak memberikan kesempatan ya bagi Atletik untuk bermain nyaman. Terus-menerus digempur, terus-menerus Barcelona memainkan bola-bola cepat. Dan sirkulasi bola ini dilakukan dari belakang ya. Dan kemudian pemain-pemain tengah yang mencari celah di antara lini pertahanan dari Athletic. Di situ kita bisa menilai dan melihat bagaimana aksi dari Eric Garcia dan Kubarsi yang menjadi bagian penting dari proses serangan ini. Jadi kedua pemain ini tidak hanya bertahan, tapi juga berani mengirimkan line breaking pass ya. Langsung ke lini depan. Dan ini menjadi penting sobat, karena melihat Athletic yang menggunakan struktur pertahanan yang begitu rapat dan begitu kompak. Jadi ibaratnya daripada Barcelona hanya mengedarkan bola secara horizontal ya, kiri kanan. Jadi mereka coba untuk mematahkan blok Athletic dengan umpan vertikal. Dan hasilnya terlihat jelas, Barcelona berkali-kali berhasil masuk ke area berbahaya dari Athletic Club. Dan lagi-lagi penampilan si ganteng Lamine Yamal sejak awal sudah sering mengancam lini pertahanan dari Athletic ya. Ini dari 11 pemain yang dimainkan, menurut Papatola Yamal yang paling aktif. Ya, beberapa kali dia menerima bola dari sisi kanan, masuk ke area dalam. Walaupun percobaan pertamanya melebar, tapi enggak sampai hitungan berapa menit ya. Tidak terlalu lama lah. Lagi-lagi Yamal dapat kesempatan. Tapi ya kita lihat bagaimana aksi dari Unai Simon ya, yang sering melakukan penyelamatan penting, dan saat berhadapan dengan Yamal pun dia masih bisa untuk memblok ya tendangan dari Yamal. Jadi dari gambaran pertandingan, kalau Yamal mendapatkan ruang, itu Barcelona kirim bola ke area berbahaya. Nah, di situ Athletic Club terpaksa harus mundur. Jadi sewaktu Athletic mencoba mempersempit ruang Yamal, ada problem lain. Nah, di sini canggihnya Barcelona. Siapa lagi kalau bukan Rafinha ya. Jadi kalau terlalu fokus pertahanan dari Athletic untuk memantau, mengawasi ataupun mematahkan pergerakan dari Yamal, ada ruang kosong yang mereka tinggalkan, dan di situ ada Rafinha. Jadi setelah cetak gol lawan LC ya, lagi-lagi Rafinha mencetakkan namanya di papan skor di pertandingan ini. Dan sebelum gol sebetulnya Rafinha sudah kasih peringatan ya. Dia sudah dapat ruang, kemudian ada sundulan dia yang membentur tiang. Harusnya itu menjadi alarm bagi Athletic bahwa Rafinha menjadi ancaman nyata di daerah pertahanan mereka.
Tapi masalahnya adalah mereka memang nggak mampu juga untuk menjaga pergerakan yang sangat lincah dari seorang Rafinha. Kemudian kalau kita lihat lagi di gol pertama ya, gol Pedri. Nah ini sebetulnya Barcelona udah sempat nih pesta sewaktu Pedri cetak gol. Tapi ternyata ada offside tipis Yamal ya. Jadi dalam proses serangan itu Yamalnya yang offside. Tapi begitupun Barcelona tentu tidak akan panik lah. Walaupun gol pertama mereka dinyatakan dianulir, tapi mereka tidak panik dan tetap memainkan pola yang sama. Bagaimana mereka menguasai bola, mencari celah, dan juga akhirnya gol berikutnya kembali datang. Jadi kalau kita lihat bagaimana gerakan ya permainan dari Pedri, Rafinha, ini memang betul-betul permainan kelas dunia ya. Jadi kalau Pedri dapat bola, dia lihat Rafinha berlari di belakang pertahanan Atletik, umpannya luar biasa sobat. Jadi bukan umpan-umpan biasa gitu. Pedri itu kirim bolanya itu tepat di ruang yang bisa diserang oleh Rafinha. Jadi kalau Rafinha sudah lolos, ya udah dia tinggal berhadapan 1 lawan 1 kan dengan Unai Simon, dan sangat tenang Rafinha melewati Simon lalu memasukkan bola ke gawang. Barcelona 1, Atletik 0. Jadi Barcelona kadang-kadang tidak perlu kombinasi 15-20 operan untuk cetak gol. Mereka memang cerdas gitu ya. Jadi satu umpan dari Pedri, satu gerakan dari Rafinha udah cukup gitu loh. Jadi kalau melihat dari aksi dan taktik Hansi Flick ya, yang diimplementasikan di lapangan oleh pasukannya, mereka bermain cepat, vertikal, tapi tetap terkontrol. Jadi menurut Papatola, Barcelona memang memainkan salah satu babak pertama mereka dari sisi kontrol permainan. Sobat-sobatku, apakah Atletik terlalu dalam membuat pertahanannya? Ya apa boleh buat ya. Karena itu pilihan. Bertahan lebih dalam, kemudian menunggu kesalahan Barcelona, lakukan counter attack. Tapi masalahnya adalah Barcelona jarang memberikan kesempatan. Jadi Atletik yang harus berani untuk mencoba keluar melalui transisi. Dan di situ Joan Garcia tampil sebagai sweeper keeper yang cukup aktif ya. Dan ini memang yang menjadi salah satu alasan kesulitan bagi Atletik untuk mendapatkan peluang bersih. Kalau di babak kedua ya semakin mendominasi Barcelona. Mereka betul-betul mengontrol pertandingan, peluang demi peluang terus muncul, dan kalaupun bola bisa dikuasai sesekali oleh Atletik tapi tidak mampu untuk menciptakan situasi berbahaya di daerah pertahanan Barcelona. Yang menjadi keunggulan lah ya atau keberuntungan bagi Atletik adalah mereka punya Unai Simon. Kalau bukan Unai Simon, mungkin minimal 5 gol sudah tercipta ke gawang Athletic Bilbao. Fermin Lopez ada peluang, ya kan? Xavi expert ya, peluang juga. Yamal peluang. Rafinha juga, waduh. Jadi kan memang kalau secara pertandingan kita lihat ya, Athletic memang kalah secara permainan. Tetapi Unai Simon masih bisa membuat mereka untuk bertahan tidak babak belur. Ya. Walaupun juga ada beberapa peluang lah, seperti peluangnya Oihan Sunset ya. Dia dapat tendangan yang mengenai tiang. Tapi begitu pun akhirnya yang ditunggu-tunggu juga datang. Rodri akhirnya debut ya, sekitar menit 60. Hansi Flick memberikan kesempatan pada Rodri untuk menjalani debut resminya. Dan tentu kita lihat bagaimana publik ya bertepuk tangan, meriah. Dan terbukti langsung bagaimana permainan Barcelona. Dia kontrol temponya, dia hubungkan lini belakang dan tengah, dia jaga struktur. Jadi langsung berkontribusi sobat. Jadi memang Rodri menurut Papatola juga satu hal yang sangat baik sekali hadir di Barcelona untuk mendukung lini tengah ya. Untuk bisa terus menguasai pertandingan dan mengontrol permainan. Sobat-sobat, dan di menit-menit 80 ya kalau tidak salah, si Fermin Lopez cetak gol kedua dan ini membungkus Atletik ya dengan 2 gol. Jadi secara taktikal kalau Papa lihat ada 4 faktor yang membuat Barcelona menang. Pertama, line breaking pass mereka sangat efektif. Barcelona mematahkan blok Atletik dengan umpan vertikal karena di sana Eric dan
Kubarsi tidak takut bermain ke depan. Jadi kemudian yang kedua faktornya adalah rotasi Lamine Yamal. Nggak selalu dia di kanan, tapi dia bisa masuk ke half space. Dan kalau itu terjadi, pemain Atletik harus memilih mengikuti Yamal atau menjaga struktur. Nah, kemudian ada Pedri yang menjadi otak serangan. Dan kemudian yang faktor keempat adalah Atletik sulit keluar dari tekanan dari Barcelona. Jadi kalau siklusnya berulang ya, Atletik bertahan, Barcelona menyerang. Atletik kehilangan bola, Barcelona nyerang lagi. Ah, gitu dia siklusnya sobat. Jadi kalau pemain terbaik siapa nih? Rafinha atau Pedri? Kayaknya sih dua-duanya ya. Aduh sobat-sobatku. Jangan kemana-mana, selalulah kalian di channel Papatola Football. Karena kita nanti akan hadir lagi dengan ulasan-ulasan pertandingan-pertandingan berikutnya. Itu dia yang bisa Papatola sampaikan di review match. Congratulations, Visca Barca. Visca Barca, Visca Barca, Terima kasih sobatku, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.